Mari saya jelaskan tentang kesesatan berpikir gereja Masehi Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 seringkali mengklaim dirinya sebagai gereja sisa atau remnant church. Shalom saudara yang kekasih, akaun Katolik Harus Tahu memposting beberapa video untuk merespon video yang saya unggah beberapa waktu lalu atau tepatnya pada bulan Februari yang lalu, di mana di video itu saya menyampaikan alasan-alasan Alkitab mengapa gereja Roma Katolik itu tidak didirikan oleh Yesus. Ada 4 poin yang saya sampaikan berdasarkan Wahyu 12 ayat 17. Yang pertama adalah kata umat yang sisa, artinya kata ini datang dari bahasa Yunani loipon, yang berarti the rest atau the remaining atau the remnant, left over, ini sisa, tidak banyak, sedikit. Dari makna kata ini, maka saya berani mengatakan bahwa gereja Roma Katolik sebagai gereja mayoritas, gereja dengan jumlah anggota yang terbanyak, terbesar dalam dunia Kristen, yang juga adalah gereja penguasa abad pertengahan, dan akan menjadi gereja penguasa kembali di akhir zaman sebelum Yesus datang berdasarkan nubuatan Wahyu 13. Tentu karakteristik ini tidaklah cocok dengan kata atau frase umat yang sisa di Wahyu 12 ayat 17. Saya ajak saudara untuk membaca ayat itu berkali-kali, baca itu untuk diri saudara sendiri, lalu saudara buktikan sendiri. Nah, dalam video ini saya ajak saudara untuk mendengar apa respon dari channel Katolik Harus Tahu tentang hal ini, khususnya tentang frase umat yang sisa. Apakah mereka membicarakan atau mencoba membuktikan bahwa Roma Katolik memang adalah the remnant, umat yang sisa yang dibicarakan di Wahyu 12 ayat 17? Mari kita ikuti videonya. Mari saya jelaskan tentang kesesatan berpikir gereja Masehi Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 seringkali mengklaim dirinya sebagai gereja sisa atau remnant church, yang mereka artikan sebagai gereja sejati yang tetap setia pada perintah Allah, terutama dalam hal pemeliharaan Sabat hari ke-7 atau hari Sabtu. Tetapi, klaim ini seringkali menjadi subjek kritik dan perdebatan teologis, terutama dari perspektif gereja Katolik dan perspektif denominasi Kristen Protestan lainnya. Berikut ini saya mau jelaskan argumen-argumen mengenai penyimpangan teologis Masehi Advent hari ke-7. Yang pertama, tentang mayoritas dan konsep keturunan yang lain dalam Alkitab. Salah satu argumen utama yang dikemukakan Advent hari ke-7 adalah bahwa gereja Katolik sebagai gereja dengan jumlah jemaat terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang sebagai institusi dominan di era abad pertengahan, tidak bisa dikategorikan sebagai the remnant church atau keturunan yang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 17. Ayat ini menyebutkan bahwa keturunan yang lain adalah mereka yang tetap memegang hukum-hukum Allah. Sebagai perbandingan, gereja Katolik justru dianggap oleh mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah karena dikatakan telah mengubah 2 dari 10 perintah Allah. Yang pertama, gereja Katolik disebut telah menghapus perintah kedua yang melarang penyembahan patung, serta mengubah hukum Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Nah, perubahan ini dikaitkan dengan sejarah gereja Katolik, khususnya peran Kaisar Romawi Konstantinus, yang pada tahun 321 Masehi mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah. Nah, saudara yang kekasih, saudara bisa ikuti video penuh dari respon ini di channel mereka, di channel Katolik Harus Tahu. Saya ketemu video ini di TikTok. Kalau saudara ikuti secara penuh video mereka, saya tidak bisa cantumkan di sini oleh karena nanti masalah copyright. Mereka tidak menanggapi atau tidak mencoba membuktikan dengan menerangkan frase umat yang sisa ini. Siapa ini umat yang sisa?
Karena memang tidak bisa mereka buktikan oleh karena gereja ini adalah gereja mayoritas, gereja dengan jumlah keanggotaan terbesar. Saya baru cek Google, saya lihat keanggotaan gereja ini adalah 1,3 hampir 1,4 billion atau miliar orang. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit, saudara. Ini jumlah yang sangat banyak, mayoritas dalam dunia kekristenan. Saudara mesti paham satu hal yang sangat penting. Musuh Allah yang paling besar dalam Alkitab itu adalah kekuatan agama. Kekuatan agama yang mana? Kekuatan agama Kristen, bukan non-Kristen, saudara. Musuh Allah yang paling berbahaya adalah orang Kristen itu sendiri, umat Kristen. Saudara pergi di Matius pasal 24, saudara baca ayat 1 sampai ayat 4, Yesus mengamarkan bahwa yang akan menyesatkan umat-umat pilihan adalah orang-orang yang akan datang dengan nama Yesus. Nah, antikris ini adalah seseorang yang kenal Kristus kemudian memutarbalikkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi ini adalah kekuatan agama Kristen. Nah, kekuatan agama Kristen terbesar hari ini adalah Roma Kepausan. Nah, kalau begitu karakteristik ini tidaklah cocok dengan karakteristik gereja umat yang sisa yang kita temukan di Wahyu pasal 12 ayat 17. Saya bantu saudara untuk juga melihat, saya pernah sampaikan ini pada beberapa video saya yang sebelumnya. Umat Allah sepanjang zaman itu bukanlah kaum mayoritas, selalu kaum minoritas, hanya sedikit. Saya beri contoh, mulai dari zaman Nuh. Di zaman Nuh itu hanya 8 orang dari sekian banyak orang yang hidup di zaman itu. Kemudian kita pergi lagi ke zaman Abraham. Hanya keturunan Abraham inilah keturunan yang benar, yang lain yang datang dari bangsa-bangsa yang lain, itu mereka itu mayoritas. Jadi keturunan Abraham ini bila dibandingkan dengan keturunan yang jahat yang membangun Menara Babel, Abraham itu adalah minoritas dibandingkan dengan kelompok yang besar yang kita temukan di Kejadian pasal 11 yang membangun Menara Babel. Kemudian kita maju lagi ke zaman bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini secara jumlah mereka itu minoritas dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang banyak juga di sekitar mereka. Ada Filistin, ada orang Moab, orang Amori, orang Kanaan, banyak mereka, dan Israel ini hanyalah minoritas. Kita beranjak terus, kita pergi ke zaman Elia. Kalau saudara pergi ke zaman Elia, saudara akan lihat bahwa Elia menghadapi 450 nabi palsu, nabi Baal. Dia hanya sendiri. Lalu memang masih ada 7.000 orang yang lain yang setia, tapi 7.000 ini dibandingkan dengan satu bangsa yang telah murtad adalah jumlah yang minoritas. Itu di zaman Elia. Kemudian di zaman Daniel. Zaman Daniel, kita lihat di Daniel pasal 3, ketika Raja Nebukadnezar membangun satu patung, yang menyembah patung itu adalah seluruh umat manusia yang hadir di zaman itu. Berapa yang setia kepada Tuhan? Apakah mayoritas yang setia kepada Tuhan tidak menyembah patung? Hanya minoritas. Sadrak, Mesak, Abednego. Tentu Daniel juga sudah pasti adalah orang yang tidak menyembah patung. Sudah lihat itu ya? Nah, demikian juga di zaman Yesus. Di zaman Yesus, saudara, murid-murid Yesus ini tidak banyak dibandingkan dengan satu bangsa yang menolak Yesus Kristus. Pengikut Yesus itu hanyalah minoritas dibandingkan dengan mayoritas yang melawan Allah. Demikian juga dari zaman ke zaman sampai zaman hari ini. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 13-14 berbicara tentang dua jenis jalan. Jalan yang sempit, sedikit orang akan lewat di situ. Minoritas yang akan lewat di situ. Tapi jalan inilah yang akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sedangkan
Jalan yang menuju kepada kebinasaan lebar dan banyak orang yang lewat ke sana. Lalu juga di pasal yang sama, kalau saudara turun terus sampai ayat 21 sampai 23, Alkitab menyatakan Yesus sendiri yang berkata, pada zaman akhir akan ada banyak orang, tidak disebutkan sedikit orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Banyak artinya jumlah yang besar. Nah, karakteristik ini tidak cocok bila kita aplikasikan kepada gereja Roma Katolik. Karena gereja Roma Katolik adalah gereja mayoritas dengan jumlah member yang banyak, tidak cocok dengan karakteristik the remnant, gereja yang sisa atau umat yang sisa. Namanya juga sisa, saudara. Kenapa sisa? Bukan berarti kualitasnya berkurang. Seperti saya kasih contoh, seperti saudara makan, lalu makanan yang sisa itu kualitasnya sama dengan makanan yang saudara sudah makan. Yang sisanya itu tinggal sedikit, tapi sama dengan yang sudah masuk ke dalam perut saudara. Sama juga dengan kain. Di toko kain, kalau saudara lihat ada kain-kain sisa, kain itu kualitasnya sama dengan kain yang sudah dibeli pembeli. Tapi karena sisa, tidak banyak, hanya sedikit. Nah, karakteristik ini tidak cocok dengan Roma Katolik. Nah, ini tidak dibahas oleh account Katolik harus tahu. Kenapa? Memang karena mereka tidak bisa mengelak fakta ini, saudara. Kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau saudara pergi ke Wahyu pasal 17, kekuatan yang sama yang digambarkan, wanita ini, wanita pelacur, saya akan bahas siapa dia, saudara. Sama sebenarnya dengan kekuatan yang sementara saya bicarakan. Disebutkan dia duduk di tempat yang banyak air. Apa air itu menurut buku Wahyu? Wahyu 19 ayat 15 menyebutkan air itu adalah simbol bangsa-bangsa. Jadi kekuatan ini adalah kekuatan mayoritas, tentu tidak cocok dengan Wahyu 12 ayat 17. Nah, semoga penjelasan saya ini saudara ikuti, kemudian saudara berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Bila mana saudara adalah seorang Katolik yang menonton video ini, yang saya minta daripada saudara adalah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta petunjuk Tuhan. Kalau saudara peduli dengan keselamatan saudara, saudara minta dari Tuhan untuk mempelajari, meneliti apa yang saudara dengar. Kemudian kalau itu saudara yakin benar, minta juga petunjuk, kekuatan dari Tuhan untuk mengikutinya, meski kebenaran itu bertentangan dengan ajaran gereja saudara. Saudara harus sanggup. Saya berdoa untuk saudara. Kiranya video ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi boleh membuka mata kita untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan memberkati.